wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan presentasi dengan baik. Eh, Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Astriani Frederica dengan NIM 262533. Saya merupakan mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling dari BKA. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Landasan Pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam ialah dasar atau pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan memahami landasan ini, kita dapat mengetahui dari sumber nilai. Landasan pendidikan Islam merupakan dasar atau pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan memahami landasan ini, kita dapat mengetahui dari mana sumber nilai, tujuan, serta arah pendidikan Islam. Landasan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan Islam, macam-macam landasan Islam, serta pentingnya landasan tersebut dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang Muslim. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam proses pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, akal, ijma, dan qiyas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam ialah dasar atau sumber yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Landasan ini digunakan untuk menentukan tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, serta membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai Islam. Ini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran sebagai landasan pendidikan Islam. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup manusia. Al-Quran mengandung berbagai petunjuk yang berkaitan dengan pendidikan, pengetahuan, akhlak, dan kehidupan sosial. Perintah untuk menuntut ilmu dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-A'la ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Ayat ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Al-Quran menjadi sumber utama dalam pendidikan Islam karena di dalamnya terdapat petunjuk, nilai-nilai moral, serta ajaran tentang ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Ini bertujuan untuk menjadi sumber utama dan pedoman dalam pendidikan Islam untuk membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Contohnya itu seperti mengajarkan kejujuran berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua ada hadis sebagai landasan pendidikan. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan
memperkuat dan merinci ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya itu, seperti mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh karena Rasulullah, dan mewajibkan umat Islam mencari ilmu dan membiasakan hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, ada akal sebagai landasan pendidikan Islam. Akal merupakan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ada akal sebagai landasan pendidikan Islam. Akal merupakan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Akal digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan dan memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Dalam pendidikan Islam, akal berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Namun, penggunaan akal tetap harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Contohnya itu, menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak dan memecahkan masalah melalui pemikiran yang logis. Tujuannya itu mengembangkan kemampuan pikir manusia agar dapat memahami ilmu yang berbeda, baik itu buruk maupun yang baik. Yang keempat, ada ijma sebagai landasan pendidikan Islam. Ijma ialah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Ijma digunakan untuk menentukan kebijakan atau sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya itu seperti mematuhi peraturan sekolah yang telah disepakati oleh pihak sekolah dan siswa melaksanakan jadwal piket kelas yang telah disepakati bersama demi menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir ada kias. Kias ialah metode penetapan hukum dengan cara membandingkan suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan secara langsung dengan permasalahan yang lain yang telah memiliki dasar hukum dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya itu, penggunaan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang dapat diterima dalam pendidikan Islam karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Tujuannya itu menetapkan hukum baru dengan menyamakan kasus yang belum dan hukumnya dengan kasus yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi saya ini ialah landasan pendidikan Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, akal, ijma, dan qiyas. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama, sedangkan akal, ijma, dan qiyas berfungsi sebagai sumber pendukung dalam mengembangkan pendidikan Islam. Kelima landasan ini saling melengkapi untuk membentuk sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran menjadi pedoman utama, hadis memberikan contoh pelaksanaan, akal membantu memahami dan menerapkan ajaran Islam, ijma menjadi dasar dalam mengikuti kesepakatan bersama, dan qiyas digunakan untuk menyelesaikan persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan pendidikan Islam. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya landasan pendidikan Islam sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang berkarakter dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi kali ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun penggunaan kata-kata.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya hingga selesai. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.